dilakukan di kelasnya Bu Epi ya, yaitu kelas apa Bu? B1. Kelas B1 ya. Oke. Nah nih Bu, tujuan dari supervisi akademik ini yaitu untuk mengembangkan kompetensi Ibu ya, terutama dalam hal mengajar ya. Kemudian, nah tujuan dari supervisi ini apa nih harapan dari Bu Epi diadakannya supervisi ini nih? Tentunya ya harapan saya itu saya dapat meningkatkan kompetensi khususnya pada diri saya dan kemudian nanti selanjutnya Bunda dapat membimbing saya atau memberikan masukan atau kita sharing lah seperti itu Bunda. Mudah-mudahan ya kita bisa sharing bersama nih untuk agar lebih baik lagi ya dalam hal mengajar tentunya ya. Oke nih, nah sebelum kita melakukan supervisi akademik ya Bu, kita akan melakukan percakapan praobservasi ya. Nah tujuan dari percakapan praobservasi ini yaitu untuk mengetahui nih seberapa apa nih persiapan yang sudah dilakukan oleh Bu Epi untuk kegiatan besok nih. Apa Bu persiapannya? Saya itu akan nanti akan menyampaikan materi tentang tema rekreasi Bu. Materinya rekreasi dengan subtemanya itu kendaraan. Saya spesifikasikan ke mobil kendaraannya. Berarti temanya materinya rekreasi ya, subtemanya kendaraan, subtemanya berarti mobil ya. Ya bagus sekali nih. Untuk tujuan pembelajarannya nih, apa kira-kira nih Bu dari kegiatan tersebut? Oke, berarti tentunya kalau misalnya kita membahas kendaraan, saya berharap nanti anak-anak itu dapat memahami atau mengetahui berbagai macam kendaraan ya. Kemudian anak dapat membedakan bagian-bagian dari mobil gitu ya, bagian luar dan dalam mobil ya. Kemudian setelah itu anak-anak itu dapat membuat karya seni tentunya dari bahan bekas ya, dari lospat. Membuat mobil mainan. Membuat mobil mainan. Kemudian yang terakhir yaitu anak dapat menggunakan keterampilan dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Bagus sekali Bu, sudah jelas ya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, di sini adakah persiapan lain selain yang tadi sudah dipersiapkan sama Ibu? Tentunya saya sudah mempersiapkan RPPH ya, yang terdiri dari pembukaan, kemudian ada kegiatan inti, kemudian disambung istirahat, kemudian penutup. Nih tentunya nih agar kegiatan pembelajaran besok berjalan dengan lancar nih, adakah strategi yang digunakan sama Bu Epi nih agar berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan nih? Nanti itu pada saat kegiatan saya akan membagi anak-anak itu ke dalam 3 kelompok sesuai minat anak ya. Ada yang ada yang nanti itu visual, auditori, kemudian ada yang kinestetik. Jadi sesuai minat anak. Berarti sesuai dengan gaya belajar anak. Ya, sesuai dengan gaya belajar anak ya. Oke, bagus sekali. Nah, terkait dengan kegiatan pembelajaran tersebut nih, apa nih kira-kira yang sudah dipersiapkan media? Adakah media atau metode, alat dan bahan yang sudah dipersiapkan? Ya, saya sudah mengkonsep beberapa alat dan bahan, kemudian media yang akan saya bawa itu semacam, nanti saya akan membawa semacam poster gambar mobil tentunya ya. Kemudian nanti saya juga akan membawa miniatur mobil, mobil mainan gitu. Karena anak itu harus komplit mobil. Kemudian nanti metodenya juga ada metode pemberian tugas. Kan nanti ada kegiatannya kayak mewarnai gitu, mewarnai gambar mobil. Kemudian ya alat dan bahannya nanti kan kita akan praktek membuat mobil mainan dari bahan lospat. Nanti saya
tekniknya dengan kelompok ya Bu ya, Iya. nanti sesuai dengan profil gaya belajar mereka ya. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Nah, dalam pembelajaran tersebut nih, kira-kira ada hambatan tidak kira-kira dalam pembelajaran besok nih? Mungkin nanti yang perlu saya garis bawahi atau saya fokuskan itu pada kegiatan praktek membuat mobil-mobilan. Soalnya kan di situ mereka menggunakan peralatan seperti gunting dan sebagainya, lem. Nah, kemudian nanti takutnya ada anak yang memang belum bisa atau belum paham bagaimana caranya, seperti apa yang disampaikan mereka belum paham. Nah, saya harus di situ harus lebih fokus, lebih fokus ke kegiatan yang membuat mobil-mobilan itu. Kan kalau untuk kegiatan yang lain seperti mewarnai mobil itu paling saya membimbing sebentar, kemudian sudah bisa ditinggal, seperti itu. Ya bagus ya Bu ya, berarti Ibu tetap keliling membimbing anak yang lain, Iya. tapi Ibu fokuskan pada kegiatan membuat mobil-mobilannya Iya, ya. seperti itu. Berarti mungkin ada beberapa anak mungkin yang belum ada yang belum mampu untuk melakukan kegiatan tersebut. Sepertinya pasti nanti ada saja kendala, misalnya anak yang ibu belum bisa, begitu. Ya. Nanti mungkin saya harus fokus ke situ. Karena anak itu sendiri ya memegang benda tajam, jadi Iya. harus fokus ke itu ya. Oke, Ke situ tujuannya. persiapan Ibu sudah matang sekali ya, persiapannya sudah betul-betul dipersiapkan. Mudah-mudahan nih kegiatan supervisi besok bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Oke, terima kasih atas waktunya untuk percakapan observasi. Dicukupkan sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya ya. Sama-sama, Sampai Bu. ketemu besok ya. Sekian percakapan pra observasi dalam modul 2.3. Untuk itu saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kegiatannya mau membuat mobil. Temanya hari ini kita tema kendaraan yang ada di darat. Apa aja kira-kira kendaraan? Mobil, sepeda, iya, angkot termasuk mobil. Apa lagi? Beca. Kalau beca rodanya berapa? Beca rodanya berapa? Tiga. Kalau mobil rodanya berapa? 4. Nah, sekarang kita kegiatannya membuat kendaraan yang ada di darat, yaitu kendaraan mobil. Boleh mobil bis, boleh mobil truk. Nah, bahan-bahannya yaitu yang pertama kita sedia apa nih? Bahannya kardus bekas sama kemudian yang kedua apa nih? Tutup botol. Buat apa kira-kira nih tutup botol? Buat bannya. Terus ininya buat apa nih? Tusuk sate. Buat rangka membuat bannya, menyambungkan ban seperti ini, nanti digabungkan bannya. Nah, seperti ini ya. Nah, Bu Guru punya contoh nih yang sudah jadi seperti ini nih. Contoh mobilnya. Nanti anak-anak bikin ya. Yang mau bikin mobil nanti kegiatannya di sini. Nah, kemudian yang kedua lihat nih. Nah, Bu Guru punya gambar apa nih? Punya gambar mobil. Mobil apa kira-kira ini? Bis, tapi bis kecil ya. Bis kecil, tapi sepertinya ini mobil elok deh. Ya, mobil elok travel deh. Iya. Nah, nanti anak-anak kegiatannya yang kedua mewarnai mobil. Bukan bis, mobilnya mobil elok travel ini buat jalan-jalan ya. Nanti dikasih warna yang bagus, yang rapi. Nah, nanti untuk kegiatan ini nanti ada di meja yang kedua di sana. Yang ketiga, nih lihat. Coba siapa yang bisa baca? Lihat sini. Ini ada gambar mobil apa kira-kira nih?
Mobil truk, ada mobil tangki atau taksi atau ambulan? Ini truk, yang ini? Tangki. Yang ini? Yang mobil tangki, yang ini? Taksi, yang ini? Ambulan. Nah, coba nanti gambarnya dihubungkan dengan tulisan. Nih, lihat. Ini coba siapa yang tahu tulisannya apa nih dibacanya nih? Ada huruf T, L, U, K. Truk. Oke, yang kedua. Yang kedua apa nih? Tangki. Iya, huruf tangki. Apa namanya? Hurufnya T. Coba ini sebutkan. Apa nih? N, G, K, tangki. Nanti hubungkan dengan gambarnya. Yang ketiga, taksi. Coba sebutkan hurufnya. Oke, taksi. Coba ini apa? Ya, nanti hubungkan dengan gambarnya ya. Oke, terima kasih. Silakan. Kegiatannya mau apa dulu? Boleh dipilih. Punya Arsan mana lihat dulu. Sini. Wah, hebat. Lihat. Enggak ininya nih. Tempat naik duduk Harus dimasukin dulu. Azhar udah. Oh, ini berarti itunya lemnya terlalu banyak. Bukan lem. Itunya apa? Solasi bang. Bannya terlalu banyak. Jangan banyak. Itu yang rapi. Oke. Kalau Dede warna kesukaannya apa deh? Merah. Bagus, yang rapi ya. Eja warna kesukaannya apa? Biru. Boleh mobilnya dikasih warna biru. Tapi yang rapi ya. Oke, semuanya yang rapi ya yang ini. Ada mau ambil kasih warnanya kalau mau. Apa? Mana gambar truk? Ya, oke. Truk untuk mengangkut barang katanya. Coba dihubungkan. Dari gambar truk ke tulisan truk. Mana? Ya, coba dihubungkan. Dihubungkan pakai garis. Dihubungkan pakai garis. Oke, ada di meja. Dihubungkan dari gambar truk ke tulisan truk. Bisa kan? Dihubungkan dulu. Dari gambar truk ke tulisan truk. Ya. Oke. Yang kedua, bacaannya apa? Ya, mobil tangki. Coba dihubungkan. N. Apa itu? G. Iya, dibacanya? Ya, mobil tangki. Untuk apa katanya nih fungsinya? Mobil tangki ya untuk membawa minyak. Bisa bensin, bisa minyak tanah, bisa apa lagi? Ya, bukan jalan berarti minyak goreng. Ya, oke, dihubungkan. Bisa gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Sri Mulyani, CGP Angkatan 6, Kabupaten Majalengka. Yang terhormat Ibu Pepe, Ibu Nia Jurniasi SPD, dan yang saya hormati Ibu Fasilitator, Ibu Nurjanah MPD.
Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik pada rangkaian pasca observasi dengan Ibu Epi, rekan sejawat saya. Saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik pasca observasi. Berikut kegiatan coaching yang akan dilakukan. Selamat siang Bu Epi. Selamat siang Bunda. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Seperti biasa I'm in the pink today. Alhamdulillah ya. Oke ya. Saya minta waktunya sebentar ya Bu. Iya, baik, Ini terkait dengan kegiatan pembelajaran yang Iya, sudah iya. Ibu lakukan kemarin ya. Oke. Nih, dari obrolan kita kali ini nih, kira-kira apa yang ingin didapatkan oleh Bu Epi nih dari kegiatan hari ini? Saya sih maunya sekarang tuh kita sharing ya, sharing tentang kekurangan-kekurangan dan apa yang harus diperbaiki untuk kedepannya. Berarti Ibu mau sharing ya dan mendapatkan masukan-masukan untuk bahan Iya. perbaikan ya Bu ya? Iya, Oke, seperti itulah kurang lebih. Iya. Kemudian saya mau tahu nih perasaan Ibu nih setelah melakukan praktek mengajar dalam supervisi akademik ini bagaimana nih Bu? Ya tentunya saya merasa lebih lega. Iya. Karena pembelajaran kemarin ya, saya merasa pembelajaran yang saya laksanakan kemarin itu lebih baik ya. Soalnya saya bisa menggunakan media secara langsung dan metode pembelajarannya itu berbeda dari biasanya gitu ya. Iya. Saya merasa lebih plong lah intinya. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya, nih apakah rencana yang kemarin Ibu sampaikan pada saya pada waktu praobservasi ini Ya. sudah sesuai atau belum nih pada kegiatan kemarin waktu pembelajaran? Kurang lebihnya sih sudah tercapai ya. Ya. Kemarin itu saya rencana kegiatannya itu menggunakan bahan bekas ya, membuat mobil mainan dari bahan bekas, bahan kardus. Insya Allah kegiatannya itu ya sukses lah, alhamdulillah. Berarti sesuai dengan Iya, sesuai. tahapan-tahapannya Iya. ya. Nah, ya terkait dengan tujuan pembelajarannya nih, apakah murid-murid sudah mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan RPP Bu? Ya, alhamdulillah anak-anak itu sudah mengenal macam-macam kendaraan ya, sesuai dengan yang media yang saya bawa. Anak-anak bisa melihat langsung bagian-bagian dari mobil seperti ban, terus ada lagi bagian-bagian dari mobil tuh kayak spion, kaca, sebagainya. Insya Allah anak-anak itu sudah mampu mengenal, mampu mengenal dan membedakan bagian-bagian dari mobil. Ya terlihat ya kemarin juga ternyata anak-anak antusias ya dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian anak-anak juga menghasilkan hasil karya tuh, bisa membuat hasil karya, yaitu membuat mobil-mobilan dari kardus bekas ya. Ya Bu. Kemudian kita identifikasi bersama ya nih sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran apa nih yang dirasa sudah baik nih dan tetap dipertahankan, dan apa yang kurang baik dan harus diperbaiki nih, kekurangan sama kelebihannya apa nih? Pembelajaran secara konkret atau kontekstual gitu ya, yang mana anak-anak itu dapat memahami bagian-bagian dari mobil ya, bagian-bagian dari mobil secara konkret, melihat langsung gitu bendanya, karena saya bawanya secara langsung mobil-mobilan Asli gitu. Asli, bukan asli miniatur. Miniatur. Ya, nggak bawa mobil asli. Ya. Itu hal tersebut sangat membantu dalam proses pembelajaran tentunya ya, mereka bisa lebih paham karena mereka melihat langsung. Kemudian kalau hal yang masih perlu perbaiki dari pembelajaran kemarin, mungkin dalam hal yang berdiferensiasi dirasa itu masih kurang ya, kurang, meskipun saya sudah berusaha tapi saya masih belum begitu menguasai atau belum paham ya sepenuhnya ya. Iya.
Ya Bu, berarti di sini yang saya tangkap berarti yang sudah baiknya itu media pembelajaran Ya. secara konkret dan Ya. kontekstual, dan kekurangannya yang diperbaiki itu pembelajaran yang berdiferensiasi, baik itu mungkin perencanaan, Ya, proses, seperti itu. dan evaluasi ya Bu ya. Ya, kurang lebih seperti Nah, itu. terkait dengan hal-hal yang ingin Ibu perbaiki tadi ya, ada nggak cara-cara atau strategi dari Ibu untuk mengatasi atau memperbaiki hal tersebut? Tentunya yang paling utama itu saya akan merencanakan untuk perbaikan diri saya sendiri, yaitu menggali ilmu yang lebih banyak lagi, seperti misalnya saya ikut kayak di kelas gitu ya, pendidikan dan latihan masalah KKG. Iya, KKG, kemudian itu tuh yang pembelajaran merdeka itu tuh. Merdeka belajar itu iya, yang masih harus saya gali, masih harus saya belajar banyak lah tentang itu semua gitu. Iya, bagus sekali ini rencana dari Ibu, ada beberapa berarti yang menggali pengetahuan secara mandiri, mungkin tadi tuh ya, terus membuka website platform Merdeka Mengajar ya, terus ikuti KKG diklat ya Bu ya. Nah, terkait dengan kegiatan tersebut nih, kapan Ibu mau memulainya? Ya, sebisa mungkin secepatnya. Nah, iya Bu ya, dalam kurun waktu 6 bulan ke depan lah. Iya. Terus ada targetnya berarti 6 bulan ke depannya, insya Allah ya. Mudah-mudahan. Iya. Kalau saya kasih saran, Ibu buatlah catatan-catatan kecil supaya untuk mengingatkan kita ya. Kan kita banyak kesibukan yang lain, kita bisa lihat jadwalnya mungkin dari catatan tersebut. Iya. Nah, dari hal tersebut nih, kira-kira ada yang bisa membantu Ibu untuk melakukan perbaikan ini? Siapa yang bisa mendukung Ibu nih? Tentu ada sekali ke rekan-rekan sejawat saya misalnya, atau kepala sekolah, itu sangat membantu nanti dalam prosesnya. Kolaborasi ya, kerjasama yang memang dibutuhkan sekali untuk pengembangan diri kita ya Bu ya. Kemudian ada nggak jadwal khusus untuk melakukan kegiatan tersebut? Kegiatan misal tutorial dari YouTube, ikut KKG, ada jadwal khusus tidak atau fleksibel saja? Fleksibel aja, fleksibel. Soalnya melihat selaraskan sama jadwal kita ngajar. Iya, betul. Berarti waktunya memang tujuannya bukan sisa-sisa waktu sih, harus fokus juga, tapi memang kita harus melihat tugas mengajar ya Bu ya, terutama tugas inti kita kan itu ya. Jangan sampai mengganggu ya Bu ya. Terus dari obrolan kita ini, apakah ada yang masih mengganjal nih di hati Bu Epi mungkin? Ya, untuk sampai saat ini sih saya rasa cukup. Nanti untuk ke depan dalam tengah perjalanan misalnya ada sesuatu yang harus saya tanyakan atau harus saya sampaikan, nanti saya paling komunikasi lagi sama yang sama misalnya sama rekan sejawat yang lebih itu ya, atau sama kepala sekolah dan sama siapapun yang bisa diajak terlibat dalam pembelajaran. Kita bersama-sama ya Bu, belajar bersama, menggali ilmu bersama ya Bu ya. Nah, berarti Ibu sudah melakukan rangkaian supervisi ini ya, dari mulai pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi ini. Mudah-mudahan supervisi ini dapat membawa manfaat untuk kita semua ya. Karena ilmu tidak ada yang tidak bermanfaat ya Bu, sampai kapanpun bermanfaat. Terima kasih Bu atas waktunya, mungkin itu kegiatan percakapan pasca-observasi saya. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Sama. Demikian percakapan pasca observasi dalam rangkaian supervisi akademik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Ibu sebagai Ibu Dede sebagai coach, kemudian Ibu Epi sebagai coach. Di sini sudah terlihat ya alur titahnya, dari mulai tujuannya, kemudian identifikasinya seperti itu, kemudian rencana aksinya tadi juga sudah terlihat, tanggung jawabnya, komitmennya untuk kedepannya seperti apa itu sudah ada ya. Jadi di pasca observasi ini sudah sesuai alur, yang mana hanya memantik pertanyaan kepada coach
coach hanya memantik pertanyaan kepada coach, kemudian coach sendiri yang menemukan solusinya sendiri seperti itu. Tanggung jawabnya, komitmennya ada di coach seperti itu. Sangat luar biasa, saya apresiasi. Terima kasih